Goresan di mobil mewah. Seorang pengusaha muda dan kaya. Ia baru saja membeli mobil mewah, sebuah Jaguar yang mengkilap. Kini sang pengusaha sedang menikmati perjalanannya dengan mobil baru itu. Dengan kecepatan penuh, dipacunya kendaraan itu mengelilingi jalanan tetangga sekitar dengan penuh rasa bangga dan prestis. Di pinggir jalan tampak beberapa anak yang sedang bermain sambil melempar sesuatu. Namun, karena berjalan terlalu kencang, tak terlalu diperhatikannya anak-anak itu. Tiba-tiba, dia melihat seseorang anak kecil yang melintas dari arah mobil-mobil yang diparkir di jalan. Tapi, bukan anak-anak yang tampak melintas sebelumnya. Ternyata ada sebuah batu seukuran kepalan tangan yang menimpa Jaguar itu yang dilemparkan si anak itu. Pintu mobil itu pun koyak, tergores batu yang dilontarkan seseorang. Secara spontan diinjaknya rem mobil kuat-kuat. Dengan geram dimundurkannya mobil itu menuju tempat arah batu itu dilemparkan. Jaguar yang tergores bukanlah hal yang sepele, apalagi kecelakaan itu dilakukan oleh orang lain. Begitu pikir sang pengusaha dalam hati. Amarahnya memuncak. Dia pun keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Ditariknya anak yang dia tahu telah melempar batu itu ke mobilnya, dan dipojokkannya anak itu di sebuah mobil yang diparkir. "Apa yang kamu lakukan? Lihat perbuatanmu pada mobil kesayanganku. Lihat goresan itu. Kamu tentu paham, mobil baru Jaguar ini butuh banyak biaya untuk memperbaikinya." Si anak tampak menggigil ketakutan dan pucat dan berusaha meminta maaf. "Maaf Pak, saya benar-benar minta maaf sebab saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Maaf Pak, aku melemparkan batu itu karena tak ada seorang pun yang mau berhenti. Itu di sana ada kakakku yang lumpuh. Dia tergelincir dan jatuh dari kursi roda. Saya tak kuat mengangkatnya. Dia terlalu berat, tapi tak seorang pun yang mau menolongku. Maukah Bapak membantuku mengangkatnya ke kursi roda? Tolonglah, kakakku terluka, tapi saya tidak sanggup mengangkatnya." Dengan segera amarahnya mulai sedikit reda setelah melihat seorang lelaki tergeletak yang sedang mengerang kesakitan. Segera dia berjalan menuju lelaki tersebut. Diangkatnya si cacat itu menuju kursi rodanya. Setelah beberapa saat, kedua anak itu pun berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. "Terima kasih, semoga Tuhan akan membalas perbuatan Bapak." Keduanya berjalan beriringan meninggalkan pengusaha yang masih nanar menatap kepergian mereka. Matanya terus mengikuti langkah sang anak yang mendorong kursi roda itu melintasi sisi jalan menuju rumah mereka. Berbalik arah, pengusaha tadi berjalan sangat perlahan menuju Jaguar miliknya. Ditelusurinya pintu Jaguar barunya yang telah tergores oleh lemparan batu tersebut, sambil merenungkan kejadian baru saja terjadi. Sama dengan kendaraan, hidup kita akan selalu berputar, dipacu untuk tetap berjalan. Ketika Tuhan berbisik dalam jiwa dan berkata lewat kalbu kita, kadang kita memang tidak punya waktu untuk mendengar, menyimak, dan menyadari setiap ujarannya, karena kita memang terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan, memacu hidup dengan penuh nafsu, hingga terlupa pada banyak hal yang terlintas. Sehingga Tuhan mengirimkan orang yang melemparkan batu kepada kita agar kita mau berhenti sejenak